Hai Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Sabina Putri Herlina dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, jurusan Kesehatan Gigi. Di sini saya akan menjelaskan tentang white spot. White spot pada gigi sebuah fenomena yang mungkin sering kita lihat, namun masih banyak orang yang kurang memahami apa sebenarnya yang terjadi. Maka dari itu, untuk menggali lebih dalam apa itu white spot, yuk simak video berikut ini. Awal mula terjadinya karies ditandai dengan adanya bercak putih pada gigi atau yang biasa kita sebut white spot. Bercak putih ini muncul karena adanya proses penghilangan kadar garam dan mineral pada jaringan keras gigi akibat plak dan sisa makanan yang menumpuk. Jika dibiarkan terus-menerus, bercak putih ini akan berubah menjadi bercak kecoklatan yang menyebar dan membentuk lubang pada gigi. Jika tidak ditangani, karies ini dapat menyebabkan gigi tanggal, nyeri, infeksi berbahaya, bahkan kematian. Secara umum, penyebab karies gigi pada anak dipicu oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Jika gigi sudah mengalami white spot, maka upaya yang bisa kita lakukan apa ya? Upaya pertama yang harus kalian lakukan adalah fluoride oles. Fluoride topikal atau fluoride oles bisa diberikan pada pasien yang memiliki bercak putih pada gigi. Fluoride topikal dapat mendorong perkembangan email gigi dan membantu mencegah kerusakan gigi. Yang kedua, ada resin composite. Pasien dengan bercak putih pada gigi bisa mendapatkan perawatan penambalan dengan bahan resin composite untuk mengisi gigi yang berlubang dan menutup white spot tersebut. Akan tetapi, opsi terapi ini kurang cocok untuk pasien yang memiliki terlalu banyak bercak putih pada gigi. Upaya yang ketiga bisa kalian lakukan adalah melakukan veneer gigi. Veneer gigi merupakan lapisan tipis yang dipasang menutupi permukaan gigi. Lapisan ini dapat menutupi bercak putih pada gigi maupun noda lain pada gigi dan efektif. Yang perlu menjadi catatan adalah veneer gigi harus disesuaikan dengan kondisi gigi pasien dan hanya boleh dipasangkan oleh dokter gigi. Ada beberapa penyebab terjadinya white spot. Nah, white spot ini bisa terjadi karena faktor eksternal hingga kondisi kesehatan mulut internal. Berbagai elemen bisa berkontribusi terhadap munculnya white spot loh. Yang pertama, ada kumpulan plak. Plak yang menumpuk bisa menyebabkan demineralisasi enamel gigi, yang kemudian bisa menyebabkan munculnya white spot. Yang kedua, ada fluorosis, kelebihan fluor, terutama pada masa kanak-kanak. Saat gigi sedang berkembang, bisa menyebabkan white spot. Yang ketiga, ada hipoplasia enamel. Kondisi ini terjadi ketika enamel gigi tidak berkembang dengan benar, yang bisa menyebabkan area putih atau coklat pada gigi. Yang keempat, ada karies awal. White spot bisa menjadi tanda awal karies atau kerusakan gigi, menandakan area di mana mineral telah hilang. Yang kelima, ada perawatan ortodontik. Beberapa orang mengalami white spot setelah perawatan ortodontik, atau biasanya pasien yang memasang behel, terutama jika kebersihan mulut tidak terjaga selama perawatan. Yang keenam yaitu cedera atau trauma pada gigi. Terkadang bisa menyebabkan perubahan warna, termasuk munculnya bintik putih. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu genetika. Faktor keturunan juga bisa berperan dalam munculnya white spot pada gigi. Apa aja sih dampak white spot pada gigi? White spot pada gigi mungkin pada awalnya tampak seperti masalah estetika saja. Namun, dampaknya bisa jauh lebih dalam, mencakup aspek-aspek kesehatan mulut yang signifikan. Yang pertama ada estetika dan kepercayaan diri. White spot bisa mempengaruhi penampilan yang mungkin berdampak pada kepercayaan diri. Yang kedua, white spot bisa menjadi tanda awal karies gigi, dan jika tidak ditangani bisa berkembang menjadi kerusakan gigi yang lebih serius. Ketiga, ada sensitivitas gigi. Area gigi white spot bisa menjadi sensitif terhadap suhu panas atau dingin. Yang keempat, ada dampak psikologis. Kecemasan mengenai penampilan gigi bisa berdampak pada kesejahteraan emosional. Selanjutnya adalah tips untuk mencegah kerusakan gigi sedini mungkin. Yang pertama, batasi pemberian makanan atau minuman yang bersifat lengket pada gigi anak. Ketika anak sudah boleh mengkonsumsi beragam makanan, sebaiknya dibiasakan untuk mengkonsumsi makanan sehat, kaya serat dan mengandung banyak air seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua, segera ganti kebiasaan minum susu dari botol dengan menggunakan gelas. Yang ketiga, bersihkan gigi anak Anda setidaknya 2 kali sehari.
Pada balita yang belum tumbuh giginya, pembersihan dapat menggunakan alat bantu kain kasa yang dicelupkan dengan air matang hangat suam-suam kuku agar balita merasa nyaman. Bersihkan daerah gusi dan lidah. Jika gigi sudah tumbuh, gunakan alat bantu sikat gigi yang sesuai dengan usia anak. Yang keempat, bantu anak menyikat gigi secara rutin hingga anak mahir melakukannya sendiri. Gunakan pasta gigi anak yang mengandung fluoride, karena selain berfungsi membersihkan gigi, pasta gigi enzim anak berfungsi menjaga air ludah agar tetap sehat, sehingga proses demineralisasi dan demineralisasi dapat berjalan seimbang. Hasil kerusakan gigi dapat dicegah. Yang kelima, bila perlu dapat dilakukan topikal aplikasi fluor oleh dokter gigi. Dan yang terakhir, selalu konsultasikan masalah kesehatan gigi dan mulut Anda pada dokter gigi minimal 6 bulan sekali untuk mencegah kerusakan gigi sedini mungkin. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. See you next time. Bye-bye.